Dengan berdoa, diharapkan nanti pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan manfaat buat kita semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Ibu ada satu ya. Coba Cia, hadir. Ana, hadir. Fiona, hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, anak-anak coba ya berdiri terlebih dahulu yuk. Dirapikan bajunya, jilbabnya dirapikan, dicek bajunya sudah lengkap atau belum? Sudah rapi? Sudah. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, bunyinya yaitu Garuda Pancasila. Sudah apa? Sudah. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak bisa duduk kembali. Baik. Nah, dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita itu bisa menghargai ya perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ya. Kemudian nah, Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah sarapan hari ini? Sudah. Belum 2 kali. Belum 2 kali? Makanya sarapannya dengan apa lagi? Apa? Sarapannya dengan apa? Minum. Ya, coba anak-anak bisakah kalian mendeskripsikan menu sarapan kalian? Siapa yang mau mendeskripsikan? Aku. Ya, Amel. Di sini aku sudah. Di situ aku sudah. Aku mendeskripsikan. Ya, sarapan apa tadi? Aku tadi baru makan semua. Halo teman-teman, di sini saya ingin mendeskripsikan makan yang saya makan tadi. Saya tadi makan pecel. Pecel itu ada sayur, kemudian ada sayurnya itu ada sayur bayam, kemudian ada mie-nya juga ada. Ya, enak ya. Pecel itu makanan yang lezat ya dari berisi. Wah, air gendangnya juga. Ya. Itu tidak. Ya. Enak loh. Ada tempe bumbu juga. Ayo. Makanannya Mbak Bel tadi sehat-sehat semua ya? Sehat dong. Tadi ya sehat. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, tadi malam sudah belajar semua? Atau ada yang belum? Sudah. Tidak. Nah, tugas kalian sebagai peserta didik itu apa? Ayo. Belajar dengan sungguh-sungguh karena apa? Nanti kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang akan bermanfaat untuk masa yang akan datang ya. Jadi kalian harus belajar. Gitu. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Teks narasi. Informasi ya. Informasi dan juga pengetahuan baru ya. Ya. Baik, jika kemarin kita sudah belajar tentang teks informasi, sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu teks deskripsi dan juga info pokok. Nah, adapun nanti tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami konsep teks deskripsi dan juga info pokok ya. Adapun penilaian juga nanti dilakukan yaitu penilaian kognitif dan juga psikomotor. Kognitif itu akan dilakukan di akhir pembelajaran yaitu kalian mengerjakan soal evaluasi ya benar. Kemudian untuk penilaian psikomotor akan dilakukan kegiatan diskusi berkelompok. Mengerti anak-anak? Oke, itu akan bertanya lagi nih. Pernahkah kalian menangkap sebuah buku? Pernah. Nah, adakah kesulitan yang kalian hadapi ketika menangkap sebuah buku? Semuanya penting tuh masa semua. Iya, mungkin sebagian besar yang kalian hadapi itu sulit ya mencari kalimat yang penting ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya apa itu deskripsi? Ada yang mau bertanya? Ya, Intan. Bacakan, yang keras. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menunjukkan secara jelas mengenai objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembacanya seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi memiliki tujuan untuk menciptakan pengaruh panca indera pembaca
asik membaca. Ya, jadi teks deskripsi itu sebuah teks yang menggambarkan secara jelas tentang objek, bisa tempat, peristiwa, ataupun orang ya, sehingga pembaca itu bisa seolah-olah merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ya, dulu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang mau membacakan lagi? Ya. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan atau menuliskan Ya. Yang kedua melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Yang ketiga membuat pembaca atau pendengar sendiri. Yang keempat menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jelas itu teks deskripsi itu menjelaskan suatu objek secara terperinci ya, sehingga pembaca itu bisa merasakan apa yang diungkapkan dalam teks. Kemudian ada struktur teks deskripsi, yaitu yang pertama ada judul. Judul itu fungsinya tuh sebagai daya tarik ya, sehingga pembaca itu yang pertama dibacakan judul, pasti kita membuat judul itu harus menarik kita baca. Kemudian yang kedua ada identifikasi, berisikan gambaran umum tentang objek yang akan didiskusikan. Kemudian yang ketiga ada deskripsi bagian, itu sebuah gambaran rinci dari teks yang akan didiskusikan. Kemudian yang keempat ada kesimpulan atau pesan, itu merupakan kesimpulan atau pesan dari penulis terhadap objek yang didiskusikan. Sampai sini sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Sekarang apa itu teks? Apa itu ide pokok? Ayo, siapa yang mau membacakan? Anjir, silakan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Serta ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf, tetapi ada juga yang terletak di tengah paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ya, jadi ide pokok itu suatu gagasan pokok dari suatu paragraf ya, bisa terletak di awal kalimat, tengah, ataupun di akhir kalimat. Selanjutnya ada ciri-ciri ide pokok. Coba siapa yang membacakan? Ayo, Bu. Ada beberapa ciri-ciri kalimat yang mengandung gagasan pokok dalam paragraf. Di antaranya yaitu: 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Ya, jadi seperti itu ya ciri-ciri ide pokok. Kemudian selanjutnya ada cara menentukan ide pokok. Ada 3 cara, yaitu yang pertama membaca dari keseluruhan teks bacaan. Kemudian dia itu memahami isi bacaan. Kemudian menemukan ide pokok bacaan. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian cermati videonya. Coba ayo cermati ya. Perhatikan videonya. Panas. Untuk tingkat masuk itu biaya segitu kita udah dapat menikmati salah satu. Besok ya. Besok kita main. Baik, dari yang kalian amati tadi, video tersebut mendeskripsikan tentang apa? Museum Sabina ya. Di video tadi juga sudah disebutkan ada beberapa koleksi fosil dari manusia purba ya. Ya, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan merawat agar tidak punah dan rusak. Seperti itu ya, anak-anak. Iya. Di sini Ibu memiliki media yang namanya Kapan Kenali Aku. Ada yang ingin menentukan saya? Iya. Nah, di sini ada
lagi teman-teman yaitu mengambil satu ini yang ada di amplop deskripsi ya, diambil kemudian dibacakan teks deskripsinya, kemudian dicocokkan dengan gambar yang ada. Paham? Ya. Nah, teman-teman, di sini saya dapat arti Museum Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijawi, Kabupaten Sragen. Di sini Bu. Ya. Bagian apa? Teman-teman, saya dapat tentang buku Gading. Gading merupakan ikon Kabupaten Sragen. Buku ini tentu tidak asing bagi teman-teman yang sering melewati jalan Itu cocok dengan gambar yang mana? Oh, ini Bu. Ya, coba ditanyakan. Benar ya anak-anak? Betul. Coba sebelum kembali, ini balik tata jalan yang saya kira ya. Coba dari tes deskripsinya, ide pokoknya itu yang mana? Yang ini Pak, yang pertama. Ya, betul ya anak-anak? Oke. Ya, betul ya semuanya. Sudah kelihatan? Belum. Udah. Coba kita terima kasih dari kembali kita beri dulu. Jadi, nah anak-anak, Ibu sudah informasikan ya pada pertemuan minggu kemarin kita hari ini akan mengerjakan satu proyek ya, yaitu membuat buklet atau buku kecil, buku mini ya. Itu sebelumnya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Pada barisan yang sebelah kiri itu kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang sebelah kanan itu kelompok 3. Ya, Ibu akan membagikan temanya juga. Yang kelompok 1 itu temanya alam, ya. Kelompok 1 itu kelompok alam, kelompok 2 itu kelompok hewan, dan kelompok 3 itu kelompok tempat. Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Sebelumnya Ibu akan bagikan AKPD-nya terlebih dahulu. Sudah mendapatkan AKPD semua? Sudah. Coba Ibu jelaskan terlebih dahulu di halaman pertama ini. Coba kalian lihat ada lembar identitas kelompok ya, dituliskan nama anggotanya, kemudian di sebelahnya tuh ada langkah penggunaan AKPD dan langkah petunjuk pengerjaan ya, dibaca dan dicermati, dikerjakan sesuai langkah-langkah ya, bisa dikreasikan juga sesuai kelompok kalian. Jadi coba duduknya bisa berkelompok dulu, bisa melingkar atau dua juga boleh, terserah kelompok. Ya berkelompok dulu ya. Nah kita sepakati kalau yang di bawah boleh, di bawah kita sepakati ya. Kemudian bagaimana waktunya kita sepakati 10 menit? Apakah cukup? Bisa kalian kerjakan dari sekarang ya. Apakah sudah ada yang selesai? Saya. Sudah? Oke, jika sudah, kelompok berapa yang akan dipersilakan? Ayo, kelompok kita kelompok 2 ya. Ayo. Teman-teman boleh perhatikan ya. Coba teman-teman diperhatikan dulu. Diperlihatkan ya, teman-teman. Ini dia buklet teks deskripsi. Ini dia buklet teks deskripsi yang kami buat ya. Bisa dilihat. Apakah bagus teman-teman? Apakah dari anggota yang lain? Ayo. Bagus. Ini aku tentang kita tentang lebah ya teman-teman. Sini tadi yang gambar angel. Bagus kan teman-teman? Ini yang Viola. Bisa dibacakan sedikit Isi teks deskripsinya. Oke, bisa kelompok dia bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang mau masuk depan? Ayo yang alam dulu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman yang lain? Ini buatan dari kelompok alam. Bagus. Iya, Bu. Tulisannya kurang jelas ya. Baik. Untuk kelompok
Maju ke depan. Kalian mau ngambil judul apa? Tempat. Salah di sini. Oke, bagaimana yang kalau lain? Bagus. Ya, ada gambar sebenarnya. Anak-anak, bagaimana kesannya mengikuti pembelajaran hari ini? Terus pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Belajar deskripsi sama Jadi sekarang ibu akan bagikan evaluasi ya. Kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh memilih temannya. Pekerjaan 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Sudah. Dikumpulkan koreksi terlebih dahulu. Baik. Untuk ibu bacakan, untuk Mbak Inna nilainya 75. Fiona nilainya 80 dan Mas Bayu nilainya 65. Anak-anak yang nilainya di bawah 70, minggu depan akan ibu adakan remedial ya. Untuk yang nilainya sudah di atas 70, akan ibu berikan pengayaan di minggu depan. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Ana. Hari ini kita belajar tes deskripsi Ya. ciri-cirinya, Ya, strukturnya, ciri-ciri, ya. kemudian belajar itu pokok, Ya. teman-teman itu pokok, kemudian ada yang di awal paragraf, tengah paragraf, sama akhir paragraf. Sama cara menentukan ide pokok ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang teks narasi ya. Dipelajari terlebih dahulu, belajar yang dia di rumah ya. Baik. Untuk mengakhiri perjumpaan hari ini, untuk kelas bisa menyiapkan tangannya untuk berdoa. Kita berdua siap berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih.